Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Adinda Putri Sulistyo, NPM akhir 0118. Perkenalkan, nama aku Arta Diana Abigail Tambunan, NPM akhir 0029. Kita mau menjelaskan tentang peluang mahasiswa lulus tepat waktu Berdasarkan berdasarkan IP dan juga riwayat akademik. Halo semuanya, kali ini kami akan membahas soal nomor 11 dari mata kuliah pengantar teori peluang. Soalnya adalah bagaimana cara menentukan peluang mahasiswa lulus tepat waktu berdasarkan IP semester dan riwayat akademik. Untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan pendekatan conditional probability atau peluang bersyarat. Nah, sebelum kita mulai hitung-hitungan, kita pahami dulu konteks masalahnya. Pertanyaannya itu menyebutkan dua hal utama, yaitu IP semester dan riwayat akademik. Kedua hal ini adalah faktor yang mempengaruhi apakah seorang mahasiswa bisa lulus tepat waktu atau tidak. Pertama ada IP semester. IP semester itu adalah indeks prestasi yang diraih tiap semester. Ini itu jadi ukuran seberapa baik performa akademik seorang mahasiswa. Yang kedua ada riwayat akademik. Ini itu mencakup hal-hal seperti apakah mahasiswa pernah mengulang mata kuliah, pernah cuti, atau punya catatan akademik lainnya. Nah, tujuan akhirnya adalah menentukan peluang mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Artinya, selesai kuliah sesuai batas waktu studi yang berlaku. Sekarang kita kenalan dulu sama konsep yang kita pakai. Konsepnya itu conditional probability atau yang disebut peluang bersyarat. Ini ada rumus umumnya. Rumus umumnya yaitu peluang A dan B terjadi bersamaan sama dengan peluang A dikalikan peluang B terjadi jika A sudah terjadi. Atau yang biasa kita baca itu PA irisan B sama dengan PA dikali PB batas A. Dalam konteks soal ini, A itu adalah kejadian IP semester baik. B-nya adalah kejadian lulus tepat waktu. PB batas A artinya peluang lulus tepat waktu dengan syarat IP-nya sudah baik. Nah, kita tidak bisa anggap dua kejadian ini berdiri sendiri karena lulus tepat waktu itu sangat dipengaruhi oleh kondisi IP mahasiswanya. Makanya kita pakai conditional probability atau peluang bersyarat, bukan peluang biasa. Langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini adalah mendefinisikan kejadian-kejadian yang terlibat jelas. Seperti pada PPT ini, kita sebut kejadian A sebagai kondisi mahasiswa memiliki IP semester yang baik, yaitu IP di atas atau sama dengan 2,75. Ini mencakup kriteria seperti tidak banyak peluang mata kuliah, tidak ada nilai E, dan kehadiran yang cukup. Nilai peluangnya adalah PA sama dengan 0,8, artinya dari semua mahasiswa ada 80% yang memenuhi kriteria IP baik ini. Lalu ada kejadian B. Kejadian B-nya itu adalah kondisi mahasiswa lulus tepat waktu atau selesai dalam 8 semester, tidak melebihi batas studi, dan sudah menyelesaikan semua kewajiban akademik. Nah, perhatikan bahwa B ini tuh bersyarat, jadi dia terjadi dalam kondisi A sudah terpenuhi. Makanya kita tulis PBA, P batas A sama dengan 0,6, artinya dari mahasiswa yang sudah ber-IP baik, 60% diantaranya berhasil lulus tepat waktu. Selanjutnya ada 4 langkah yang harus kita lakukan dalam langkah perhitungan. Yang pertama adalah mengidentifikasi kejadiannya. Di sini kita identifikasikan bahwa A itu sebagai IP semester baik. Baik di sini dalam artian IP-nya lebih besar atau sama dengan 2,75. Dan B kita artikan sebagai lulus tepat waktu. Dan lagi-lagi karena kita menggunakan conditional probability atau peluang bersyarat, di sini B berlaku jika A terpenuhi. Untuk langkah kedua, itu adalah kita menetapkan nilai peluangnya. Di sini peluang A itu sebesar 0,8 yang artinya atau interpretasinya adalah 80% mahasiswa memiliki IP baik. Dan yang kedua adalah peluang B dengan batas A atau peluang B dengan syarat A adalah sebesar 0,6 yang artinya atau interpretasinya adalah 60% dari mahasiswa lulus tepat waktu. Yang ketiga, kita harus menetapkan rumus. Lagi dan lagi, karena kita menggunakan conditional probability seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, kita menggunakan rumus peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A sudah terpenuhi. Di sini kita masukin saja atau substitusi bahwa peluang A itu sebesar 0,8 dan peluang B dengan syarat A sebesar 0,6 seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Di sini kita bisa menggunakan alat bantu kalkulator saintifik. Peluang 0,8 dikali 0,6 sebesar
0,48. Maka dari itu, kita dapati langkah keempat yaitu adalah menghitung hasil. Hasilnya dari peluang A irisan B adalah sebesar 0,8 yang dengan interpretasinya artinya 40% mahasiswa yang memiliki IP-nya baik akan lulus tepat waktu. Nah, di sini kita masuk ke hasil interpretasi. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa peluang itunya sebesar 0,8 dikali 0,6, hasilnya 0,48. Interpretasi dari peluang A sama dengan 0,8 itu artinya 80 dari 100 mahasiswa memiliki IP semester baik. Dan peluang B dengan syarat A sama dengan 0,6 artinya dari mahasiswa ber-IP baik tersebut 60%-nya berpeluang untuk lulus tepat waktu. Dan peluang A irisan B sebesar 0,48 yang kita cari tadi artinya secara keseluruhan 48% mahasiswa yang lulus tepat waktu memiliki IP baik. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwa yang pertama, pendekatan yang digunakan adalah conditional probability atau peluang bersyarat. Yang kedua adalah kejadian A atau IP baik dan kejadian B atau lulus tepat waktu ini saling berkaitan atau tidak independen. Yang ketiga adalah kita menggunakan rumus peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A. Yang keempat adalah peluang A itu sama dengan 0,8 dan peluang B dengan syarat A sama dengan 0,6 sehingga kita peroleh bahwa peluang A irisan B itu sama dengan 0,48 atau 48%. Yang kelima adalah conditional probability atau peluang bersyarat itu digunakan saat satu kejadian mempengaruhi kejadian lain. Makasih. Sekian dari kami, terima kasih.